Bidadari merupakan makhluk mitos yang masih menjadi perdebatan antara yang percaya dan yang tidak. Beberapa orang mempercayainya sebagai malaikat yang menjaga surga, sementara yang lain menganggapnya sebagai dewi-dewi kahyangan, dan tak lebih dari mitos belaka. Sosok Jaka Tarub, yang dikatakan menikahi bidadari, juga menjadi perdebatan. Bagaimana bisa Jaka Tarub menikahi makhluk mitos? Kisah bidadari dan Jaka Tarub, banyak yang menganggapnya sebagai legenda, atau bahkan dongeng sebelum tidur. Namun tak banyak yang tahu, Jaka Tarub adalah sosok yang nyata, dan para bidadari itu juga pernah turun di tanah Nusantara. Bagi yang masih belum percaya, mari kita simak ulasannya. Salah satu versi yang terkenal, diceritakan dari babat Tanah Jawi. Berawal dari Syekh Jumadil Kubro, seorang utusan dari Arab yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam pada masa masyarakat Buddha, sekitar tahun 1300 Masehi. Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam dengan cara pertapaan, yang dikenal dengan istilah tapakalong, yaitu memanjat pohon, kemudian menggelantungkan badannya ke bawah seperti kelelawar. Suatu hari, Syekh Jumadil Kubro bertemu dengan Dewi Retno Rosowulan, adik dari Sunan Kalijaga, saat sedang bertapa. Dewi Retno sebelumnya diperintah oleh ayahandanya, yakni Bupati Tuban Adipati Wilotikto, untuk bertapa selama 7 tahun di hutan, yang merupakan syarat agar bisa bertemu dengan Sunan Kalijaga. Pertemuan antara Syekh Jumadil Kubro dan Dewi Retno Rosowulan berujung pada pernikahan mereka, yang menghasilkan seorang anak bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub lalu dibesarkan oleh Dewi Kasihan. Jaka Tarub sangat hobi berburu di hutan, bahkan ia tidak takut untuk berburu sendiri. Suatu hari saat sedang berburu, ia bertemu dengan sosok orang tua. Dari orang tersebut, ia diberikan sebuah tulup, yang kemudian diberi nama Tulup Tunjung Lanang. Tulup tersebut membuat Jaka semakin bersemangat dalam berburu. Kemudian saat berburu di hutan, ia melihat seekor burung perkutut yang sangat indah, dan mulai mengikuti arah perginya. Meskipun saat sudah tiba waktu sholat zuhur, burung tersebut belum juga ditemukan, dan Jaka terus berusaha mengejar. Ia sampai di Sendang Telogo, di dekat telaga itu ia memasang tulupnya, dan memutuskan untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Pada suatu saat, sekelompok bidadari sedang mandi di sebuah sumber air Sendang. Salah satu bidadari, secara tidak sengaja meninggalkan selendangnya, karena terkait pada tulup milik Jaka Tarub. Setelah sholat, Jaka Tarub mengambil tulupnya, dan pergi tanpa mengetahui bahwa ada selendang bidadari yang tertinggal. Setelah sampai di rumah, ia baru menyadari bahwa ada selendang pada tulupnya. Saat melaporkan hal ini pada ibunya, Dewi Kasihan, ia lantas menyimpannya di dalam lumbung padi. Jaka Tarub yang tidak paham dengan niat ibunya, mengambil pakaian ibunya, lalu kembali ke Sendang. Namun, saat sampai di sana, bidadari-bidadari sudah pergi, dan hanya tersisa satu bidadari yang pakaiannya ia bawa pulang. Bidadari tersebut berjanji, bahwa siapa saja yang membantunya, akan diterima sebagai saudara jika seorang wanita, dan menjadi suami jika seorang laki-laki. Jaka Tarub pun lantas melemparkan pakaian ibunya. Sang bidadari Nawangwulan pun menepati ucapannya. Karena hal itu, ia ikut pulang bersama Jaka Tarub, dan akhirnya mereka menikah. Sendang tempat mandi bidadari itu, kemudian dinamakan Sendang Telaga Bidadari, yang berlokasi di Dukuh Sreman, Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo. Perkawinan Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan, disertai dengan syarat, bahwa rahasia bagaimana cara Dewi Nawangwulan memasak nasi, tidak boleh diketahui. Syarat ini diterima, dan berlaku hingga mereka dikaruniai seorang putri bernama Nawangsih. Keretakan mulai terjadi, ketika Nawangsih sedang bermain di ayunan, dan Dewi Nawangwulan pergi untuk mencuci pakaian di sungai saat sedang memasak nasi. Sebelum pergi, Dewi Nawangwulan mengingatkan Jaka Tarub, untuk tidak membuka tutup penanak nasi, dan tetap menjaga putrinya di ayunan. Tetapi, Jaka Tarub tidak tahan dengan rasa penasaran, dan pergi ke dapur untuk membuka tutup penanak nasi. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub, melihat isinya hanya 1 butir beras saja. Ketika Dewi Nawangwulan kembali dari sungai dan menuju dapur, ia kaget, karena nasi yang seharusnya sudah matang, masih berupa 1 butir beras. Hal ini pun menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Akhirnya, mereka menemukan solusi untuk menumbuk banyak bulir padi, karena mereka membutuhkan banyak beras untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sejak saat itu, Dewi Nawangwulan harus menumbuk beras terlebih dahulu sebelum memasak nasi. Namun, stok padi semakin menipis, dan Dewi Nawangwulan menemukan pakaiannya terselip oleh tumpukan padi. Tanpa banyak basa-basi, Nawangwulan langsung meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsih untuk kembali ke kahyangan dengan pakaiannya.
Ia memberikan pesan pada Jaka Tarub bahwa ia hanya akan datang kembali jika Nawangsih menangis karena haus air susu. Jaka Tarub merawat Nawangsih seorang diri hingga tumbuh menjadi dewasa. Suatu ketika, Jaka Tarub menerima perintah dari Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk merawat keris pusaka Kiai Mahesanular. Utusan yang dikirimkan adalah Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan. Jaka Tarub mengetahui bahwa Bondan Kejawan adalah anak laki-laki dari Brawijaya, lalu memintanya untuk tinggal di desanya menjadi anak angkat, dan berganti nama menjadi Lembu Peteng. Akhirnya, Nawangsih menikahi Lembu Peteng, dan mereka dikaruniai seorang anak bernama Ki Getas Pendowo. Dari Ki Getas Pendowo, lahirlah seorang putra bernama Bagos Sogam, yang lebih dikenal Ki Ageng Selo, yang selanjutnya menjadi kakek dari pendiri Kesultanan Mataram, Panembahan Senopati, lalu menurunkan banyak raja besar Mataram. Maka dari itu, Jaka Tarub selanjutnya dikenal dengan sebutan Ki Ageng Tarub. Beberapa mitos dan legenda menyebutkan bahwa Jaka Tarub telah mencuri selendang dari bidadari. Namun beberapa penelitian menyimpulkan bahwa Jaka Tarub tidak pernah mencuri selendang bidadari, karena itu bukanlah tindakan yang layak dilakukan oleh tokoh besar seperti Jaka Tarub, putra seorang syaikh besar. Meskipun kisah ini mungkin tidak logis jika diterima dengan nalar, namun sudah menjadi bagian dari pikiran masyarakat saat mendengar nama Jaka Tarub. Padahal sebenarnya, dia adalah salah satu tokoh besar yang melahirkan banyak raja besar di Jawa, dan memperkenalkan agama Islam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Ki Ageng Tarub dapat dikatakan sebagai inti dari raja besar di tanah Jawa. Selama hidupnya, Ki Ageng Tarub selalu memperjuangkan Islam di tanah Jawa. Meskipun ia merupakan keponakan dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Tarub tidak pernah menggunakan senjata dan memperlihatkan ilmunya yang luar biasa. Makam Ki Ageng Tarub berada di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Makam ini selalu disiarahi Bupati Grobogan dan jajarannya saat peringatan hari jadi kabupaten tersebut. Kisah dari babat Tanah Jawi ini bisa saja sudah terkontaminasi dengan kepentingan politik Kerajaan Mataram, atau bahkan terdistorsi dengan pemahaman mitos dari mulut ke mulut. Maka dari itu, mari kita simak sesuatu yang lebih membuat kita berpikir tentang kebenaran kisah bidadari di Nusantara. Menurut Profesor Stephen Oppenheimer dari Universitas Oxford London, melalui buku Eden in the East, Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara, semua dongeng di Asia Tenggara berfokus pada matahari dan bulan, yang merupakan kelanjutan dari dongeng banjir besar Nabi Nuh. Ini dikarenakan, beberapa dongeng banjir menceritakan kondisi berkabut, di mana para penyintas tidak bisa melihat matahari dan bulan selama beberapa waktu. Kemunculan matahari dan bulan pertama kali setelah bencana ini, dianggap sebagai berkah dari dewa-dewa, dan lahirlah dongeng-dongeng penciptaan atau kosmogoni, termasuk kemunculan matahari dan bulan. Dongeng Jaka Tarub dari Jawa, merupakan salah satu dongeng penciptaan bulan. Dalam dongeng ini, metafora perempuan mandi di danau, digunakan untuk menggambarkan munculnya bulan. Dalam buku Oppenheimer, Jaka Tarub juga dikenal dengan nama Kiai Agung. Dongeng ini tersebar luas di Bali, Brunei, Sarawak, Maluku, Barito, Papua Nugini, dan Vanuatu. Bahkan, dongeng perempuan mandi juga muncul di Jepang. Dia mengatakan, di Sulawesi, terkenal cerita Ogo Amas, di Jawa cerita Jaka Tarub, di Filipina cerita Poyaka, serta di Sumatera cerita Putri Tujuh. Di Jepang, ada cerita Hagoromo, kisah bidadari yang kehilangan baju terbangnya, ia menangis, dan akhirnya terpaksa menyerah dikawini oleh seorang pemuda si pencuri baju terbangnya itu. Namun, tatkala ia telah beranak seorang laki-laki dan bajunya ditemukan kembali, ia terbang kembali ke angkasa. Sang suami menyusulnya, dengan mengendarai seekor burung Raja Wali. Oppenheimer menyatakan, bahwa metafora perempuan mandi di danau, mewakili munculnya bulan yang cahayanya memantul di permukaan air. Metafora ini diperkuat oleh jumlah bidadari yang biasanya ada 7, yang sebenarnya menunjukkan 7 bintang Pleiades, yang menandai musim tanam. Dalam mitologi Yunani, kumpulan 7 bintang yang bersinar terang ini, menggambarkan 7 anak dari Atlas dan Pleione, yang dikenal sebagai Pleiad. Oleh karena itu, Pleiades juga dikenal sebagai Seven Sisters. Dalam kisah Jaka Tarub, nama bidadari yang dinikahi Jaka Tarub adalah Nawangwulan, yang merujuk pada bulan. Kemudian dalam Islam dan budaya Arab, Pleiades disebut An-Najm, atau masyarakat Arab menyebutnya Suraya. Dalam mitologi Arab, Suraya merupakan bagian dari salah satu rasi yang diperankan oleh seorang wanita, yang membentangkan satu tangan, dan menekuk tangan lainnya. Tangan yang dibentangkan sangat panjang, hingga sekitar 70 derajat. Ujung tangan kanan wanita itu, berakhir di bintang Al-Kaf Al-Hadid.
atau Beta Cassiopeia, sementara ujung tangan kirinya berakhir di bintang Al-Kaf Al-Jadma, atau Gamma Cetus, sementara Suraya, terletak di bagian dada sebelah kanan wanita tersebut. Di Jawa, Suraya dikenal dengan nama Lintang Kartika. Lintang dan Kartika, sama-sama memiliki arti bintang, jadi Lintang Kartika adalah bintangnya bintang, atau bintang yang istimewa, seperti yang ada di relief Candi Borobudur, walaupun relief ini disebut menggambarkan Ursa Major. 7 bintang terang dalam Lintang Kartika diyakini sebagai representasi 7 bidadari dari surga yang turun ke bumi, menurut legenda Jakatarup. Lintang Kartika juga dikenal sebagai sumber inspirasi dari tari sakral Bedaya Ketawang. Tari ini merupakan bagian dari tradisi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang bernama secara harafiah Tari Langit. Hubungan antara Lintang Kartika dan Bedaya Ketawang tidak hanya terkait dengan jumlah penari saja, melainkan juga posisi mereka dalam bagian-bagian tertentu dari tarian. Menurut KGPH Hadiwidjojo, bahwa tari ini awalnya diberi nama Lenggot Bawa dan diciptakan oleh Batara Guru pada tahun 167. Tarian ini dibawakan oleh 7 bidadari asli, yang diciptakan dari 7 permata indah. Ratu Laut Selatan, kemudian menambahkan 2 lagi penari, untuk mencapai total 9 orang. Tarian ini ditampilkan sebagai ungkapan cinta Ratu kepada Sultan Agung, Raja dari Mataram yang turun-temurun memerintah keraton di Surakarta dan Yogyakarta hingga saat ini. Dari pemaparan ini, maka akan muncul banyak pertanyaan, dari manakah nenek moyang Nusantara mendapat pengetahuan tentang bintang, lalu mempresentasikannya dalam budaya lokal. Lalu, bagaimana bisa, mitos-mitos di seluruh dunia bisa mirip dengan yang ada di Nusantara? Menurut Profesor Stephen Oppenheimer, semua mitos di seluruh dunia, mulai dari kisah Nabi Adam, banjir Nabi Nuh, sampai Jakatarup dan bidadarinya, berasal dari Nusantara. Ini dikarenakan, manusia pertama alias Nabi Adam, turun di Nusantara. Persaingan antara 2 saudara bernama Kobil dan Habil, terjadi di Maluku. Dalam bukunya juga diungkapkan, bahkan cerita rakyat bawang merah dan bawang putih di Nusantara, ternyata berkembang menjadi cerita Cinderella di Barat, yang sekarang dapat kita saksikan dalam versi kartun dan film Disney. Sebetulnya, konsep 2 bersaudara yang saling bermusuhan ini, jauh lebih tua dari pengaruh Hindu atau Yunani, dan bahkan lebih tua dari dongeng Eropa seperti Cinderella. Dalam berbagai versi, kisah ini ditemukan di seluruh Indonesia, seperti di Bali, Maluku, Sulawesi, hingga Papua, dengan nama yang berbeda-beda, namun inti ceritanya tetap sama. Menurut penjelasan Oppenheimer, sejarah keagamaan seperti Nabi Adam dan banjir Nabi Nuh serta keberadaan bidadari, adalah budaya asli Nusantara, dan merupakan yang paling tua. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat Nusantara yang membuat film pertama tentang cerita ini, bukan perusahaan asing yang hanya mengadaptasi, dan memperkaya diri dari budaya kita. Masyarakat Nusantara harus lebih memperhatikan, dan menghargai budaya lokal yang masih terjaga hingga sekarang, bukan justru mengikuti budaya asing, yang merupakan hasil dari penciplakan budaya kita. Teori besar dalam bukunya menyatakan, bahwa surga Nabi Adam, bukanlah di alam antah berantah, tetapi Taman Eden, kebun hijau yang dialiri sungai-sungai, serta beberapa syarat yang bisa memenuhinya, hanyalah di Indonesia. Dan karena Indonesia adalah taman surga, maka tak heran, para bidadari pun akan turun di tanah ini.